Bajingan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 1 Maret 1949 terjadi serangan umum yang dilakukan tentara Indonesia dengan tujuan memukul mundur tentara Belanda. Di mana sebelumnya serangan penjajah melalui agresi militer kedua membuat kondisi Indonesia dalam kesulitan. Bahkan Belanda menyatakan TNI sudah tidak ada sebagai propaganda. TNI beserta petingginya memilih tidak menyerah. Para pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok. Semua anggota menunggu instruksi untuk melakukan penyerangan. Perang dilakukan secara gerilya tepat pada pukul 18.00 waktu setempat, di mana perang tersebut dipimpin oleh Letkol Soeharto selaku Komandan Brigade 10. Namun dalam peperangan tersebut ada seorang pejuang tangguh tanpa mengenal rasa takut tertembus peluru. Bajingan! Tokoh pahlawan tersebut memburu serdadu-serdadu Belanda yang melakukan gerakan mundur. Nama tokoh pahlawan tersebut yaitu Letnan Komarudin. Jabatannya Komandan Peleton di SWK 101, Brigade 5, Pimpinan Mayor Sarjono, merupakan anak buah Letnan Kolonel Soeharto. Jika pernah menyaksikan film Janur Kuning, maka tidak asing Letkol Komarudin atau si kebal peluru. Berdiri di belakang saya! Kekebalan Komarudin akan peluru konon bisa melindungi orang sekitarnya dalam radius 10 meter dari dirinya. Kesaktian Komarudin tersebut tidak ia dapat begitu saja. Komarudin disebut masih memiliki hubungan darah dengan Kiai Abdurrahman yang dikenal sebagai Mbah Tanjung, salah seorang ulama terkemuka pada era kekuasaan Sultan Hamengkubuwono ke-1 1755 sampai 1792. Ia pun diyakini merupakan keturunan langsung salah seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro. Karena kepopuleran beliau, terutama di daerah Sleman, ada masjid yang disemati namanya, yaitu Masjid Al-Komarudin. Sebelum bergabung dengan Soeharto, usai dari PETA atau Pembela Tanah Air, Komarudin bergabung dengan Laskar Hizbullah setempat. Banyak kawan-kawan beliau mengenal Komarudin sebagai sosok yang jenaka, pemberani, namun sedikit sentimental jika disentuh sisi kemanusiaannya. Peleton yang dipimpin Letnan Komarudin ini sangat dikenal dan pemberani, dan sering mengacak-acak pertahanan militer Belanda di dalam kota Yogyakarta.
pada serangan umum 1 Maret 1949 menjadi kenangan yang tidak akan dilupakan para petinggi TNI, terutama Jenderal Sudirman, di mana penyerangan telah disepakati oleh seluruh kesatuan TNI maupun Laskar bahwa penyerangan akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949. Namun Komarudin salah mengingat tanggal serangan dan membuka serangan tembakan pada tanggal 28 Februari 1949. Laporan, Pak. Komarudin sudah melakukan penyerangan, Pak. Sekarang sedang bertempur. Hubungi Komarudin secepatnya. Perintahkan untuk mengundurkan diri segera dan kembali ke posnya semula. Siap. Komarudin! Ada apa? Besok! Sekarang baru tanggal 28. Astagfirullah. Saya kira sekarang tanggal 1 Maret. Salam buat Bapak. Baik. Akibatnya, Komarudin mengacaukan jadwal serangan. Namun di sisi lain, membuat Belanda lengah karena mengira itulah serangan besar yang akan terjadi. Ketika Panglima Besar Sudirman menasihati, mengkritik, dan sekaligus memuji serangan salah ingat kalendernya pada tanggal 28 Februari 1949. Komarudin langsung menangis sambil terbata-bata, berujar, Ini yang namanya Komarudin. Betul, Pak. Tidak setiap kesalahan berakibat buruk. Maaf, Pak. Saya keliru menghitung hari. Tidak. Jangan terulang lagi. Setiap prajurit sejati selalu memegang teguh pada sumpahnya. Baik, Pak. Saya berjanji. Setelah pasca penyerahan kedaulatan, saat itu muncul tuduhan Komarudin terlibat dalam gerakan DITII atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Sangkaan itu muncul kala kompi Komarudin dikirim ke Malabong, Garut untuk menumpas pemberontakan DITII. Kala itu Komarudin berpangkat kapten. Alih-alih berperang, di Garut Komarudin malah kerap ngopi bareng dengan pasukan DITII. Dikarenakan Komarudin jengah berperang dengan para gerilyawan DITII yang sebagian merupakan rekannya saat aktif di Hizbullah dan malah diantaranya satu perguruan dengannya ketika saat belajar agama dan kanuragaan. Akibatnya, seluruh pasukannya ditarik kembali dan dipecat secara massal, termasuk Komarudin. Setelah diselidiki, tuduhan itu tidak benar. Nama Komarudin kemudian direhabilitasi dan beliau pun aktif kembali. Namun tak membuat karir ketentaraannya menanjak. Tidak berlangsung lama, setelah Komarudin mendapatkan rehabilitasi, secara resmi Komarudin mundur dari ketentaraan. Pada tahun 1960-an, Komarudin memilih dunia jalanan sebagai jalan hidupnya. Di Yogyakarta, namanya dikenal sekaligus disegani sebagai preman berhati baik. Sekitar tahun 1969, Komarudin secara misterius tiba-tiba menghilang dari Yogyakarta. Boyo atau teman seperjuangannya melawan Belanda mencari Komarudin hingga ke Jakarta.
Setahun kemudian, Komarudin ditemukan di sebuah gubuk kecil di Cempaka Putih, Jakarta. Menghidupi kesehariannya sebagai preman yang ditakuti di wilayah Pasar Senen. Amiruddin menduga keberadaan Komarudin di Jakarta atas sepengetahuan Presiden Soeharto, merupakan mantan komandannya di Yogyakarta. Karena tiap bulan secara rutin, Komarudin kerap mendapatkan jatah beras bagian untuk tentara. Sekitar tahun 1971, Komarudin akhirnya pulang ke Yogyakarta atas bujukan teman seperjuangannya, Boyo. Tidak lama sesampainya di Yogyakarta, Komarudin jatuh sakit hingga mengalami koma. Komarudin dirawat di RS Panti Rapih. Waktu kami rame-rame menengok Mbah Komar, dokter mengeluhkan ia tidak bisa menyuntik Mbah Komar karena kulitnya keras sekali. Kenang Priyanto sambil terkekeh. Pada 26 Januari 1972, Komarudin akhirnya menghembuskan napas yang terakhirnya di usia 50 tahun. Jasadnya dikebumikan secara militer di Taman Kesumanegara Semaki, Yogyakarta. Itulah kisah seorang pahlawan bernama Komarudin atau si kebal peluru. Sangat disayangkan, karir militernya tercoreng begitu saja hanya atas dugaan. Kisah Komarudin ini berdasarkan buku yang saya baca. Cintailah sejarah bangsamu agar kamu lebih mencintai negerimu. Bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika bermanfaat, silahkan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.